Oke, ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya, stampnya juga sama. Kembali coba. Kembali lihat, sebelumnya. 11.32, 15.470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20, 15.456. Oke. Ini register. Ya. Masalahnya kan gampang sekali. Ya hadirkan yang asli, yang analognya. Kasih ke 10, 20, 30 orang ahli. Lalu kemudian kumpul kembali. Dan kemudian kita lihat bagaimana hasil mereka. Kan yang kita ributkan ini sesuatu yang tidak pernah mau ditampilkan ke publik. Itu satu. Nah sekarang saya tanya kalian ya. Kalian pengen melihat seseorang tuh cantik atau cakep. Tapi cuma fotonya doang. Mana yang kalian lebih puas? Lihat fotonya atau lihat langsung orangnya? Langsung kan? Kadang-kadang foto itu bisa juga ada filternya dan lain sebagainya. Oke. Tadi saya lihat ada mahasiswa yang mau bicara. Ini dekat mic. Siapa namanya? Baik, sebenarnya perkenalkan Bung, nama saya Muhammad Salman Faris, biasa dipanggil Salman. Dari? Dari Universitas Pancasila, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Saya mau tanya, tadi Anda kayaknya gemas mau menyampaikan sesuatu soal ijazah Pak Jokowi, betul ya? Iya Bung, karena yang saya lihat di sini tuh luar biasa. Pembahasannya memang ya seharusnya memang data. Data, oke. Ya kan? Oke, kita bahas data. 2 bulan lalu dibahas oleh Rektor UGM dan terdapat pernyataan bahwa memang dari Jokowi memiliki ijazah yang asli dan itu resmi. Lulus dari UGM. Okay. Diluluskan pada tanggal 5 November 1985. Betul ya Pak? Nah, itu kan sudah diperkuat oleh Rektor UGM sendiri. Sekarang pertanyaan publik adalah adanya tanda tanya. Kenapa isu ini naik? Yang saya dengar dari Bung Lukas bahwa ada nih sumbernya bahwa adanya api-api yang memang menimbulkan pertanyaan apakah ijazahnya asli atau palsu. Enggak, saya tanya gini deh. Anda yakin atau tidak dari pernyataan yang disampaikan oleh Rektor UGM? Seharusnya ya? Yakin. Seharusnya yakin. Tetapi faktanya seharusnya kalau misalkan seharusnya yakin. Itu kan seharusnya. Yang saya tanyakan Anda. Ya. Yakin atau enggak? Saya yakin itu asli. Tapi yang bikin janggal adalah kok yakin tapi janggal? Karena kan sekarang publik ini dibikin artinya Anda ragu, dipermainkan. Iya, dibikin ragu oleh asumsi publik. Sekarang gini, Bung. Jadi awalnya Anda yakin, mayoritas dari Indonesia itu. Awalnya Anda yakin, tapi sekarang jadi ragu. Iya, karena kan saya baru lihat nih dari datanya itu memang sudah diresmikan. Tapi kan timbul nih isu-isu yang memang jadi perbincangan publik bahwa ijazahnya palsu. Ya kan? Nah, kenapa pertanyaan ini bisa timbul? Gini Bung, rakyat Indonesia itu saat ini didominasi oleh masyarakat Gen Z. Yang dimana sekarang Indonesia itu berkembang dengan namanya teknologi. Kami tarik dengan teorinya Laswell. Bagaimana cara komunikasi itu memberikan efek kepada seseorang. Nah, apabila ada suatu hal informasi yang memang benar atau salahnya itu kembali lagi bersama orang lain yang memang bisa menerima secara pikiran atau tidak gitu. Nah dari sini nggak sederhana gini deh. Anda kan awalnya yakin, sekarang Anda katakan jadi ragu. Apa yang membuat Anda ragu? Ya, yang membuat ragu karena adanya isu-isu yang terjadi nih, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kok Anda terpengaruh oleh isu-isu tersebut? Nah, dari terpengaruhnya ini kan jadi sumber tanda tanya, Bung. Ya, terhasut nih, korban. Tidak, walaupun memang sudah dikonfirmasi dari kelembagaan tersebut. Iya, korban. Jadi gini deh, saya akan buktikan nanti ijazahnya Pak Jokowi, scanningnya. Berikut juga temannya Pak Jokowi yang sama-sama masuk dan lulus bersama-sama. Tapi itu akan menebalkan keyakinan adik-adik dan seluruh warga Indonesia. Hidup mahasiswa.
Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dengan ini Pak, dengan ini saya harap dengan adanya program ini, ya dari sini kita bisa memperkuat bahwa dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa kalau memang asli, ya memang itu asli gitu. Kalau palsu ya memang palsu, kalau palsu memang palsu, gitu. Karena jangan rakyat diputar-putar, informasinya diputar-putar, selalu seperti itu Pak. Saya setuju untuk itu. Tapi yang membuktikan itu bukan program televisi, yang membuktikan itu berdasarkan pengadilan. data forensik dari VGG Face, Fastnet, sama Arcface. Oke. Baik. Ya, sekarang Oke, mau nunjukin? Iya, mau nunjukin. Izin dulu Mas Senior nih. Senior Apa? Nunjukin sebentar ya, nunjukin sebentar aja. Bentar ya. Satu ya, soal ijazah. Tolong tunjukkan ya. Ini pertama kali nih. Eksklusif. Eksklusif. Oke. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stampnya juga sama. Kembali coba. Kembali lihat, sebelumnya. 11.32, 15.4, 70. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20, 15.4, 56. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Bang Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VGG Face. Yang kemarin Red bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VGG Face, Fastnet, sama Arcface. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini. Karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Ada, ini karena merah ketemu hitam dan ini, itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image comparison. Ya, di sini ada garisnya. Asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan ada, saya masih punya. Kalau dengan mata, besarnya. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia melakukan image comparison. Jadi perbandingan kalau kita foto. lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Oke? Ya. Coba kita masuk ke VGG Face, Fastnet sama Arcface. Next. Oh, ini foto ini yang Dumatno. Iya. Tadi siang. Yang ini kan sebelumnya disampaikan ini adalah Pak Dumatno sebelumnya. Iya, sebelumnya Pak Dumatno. Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Dumatno Budi Utomo. Tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya, Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Kemarin Bang Rustam yang bilang seperti itu ya. Makanya saya mau, karena saya gregetan juga kemarin itu kami juga hadir kan di sini. Pembohongan publik untuk itu. Ini saya menggunakan apa? VGG Face, Fastnet dan Arcface. Fastnet ini ada ditemukan 2012 oleh Google untuk mencari sistem syarat konvolusional yang artinya menilai dari face recognition. Ya, kalau ininya merah itu artinya false. Itu tidak identik maupun tidak menyerupai apa yang ada dalam data referensi. Ya, Dumatno, Budi Utomo atau Mas Budi kalau saya panggil dengan
foto dari Pak Jokowi ijazahnya. False. Sama sekali tidak ada untuk itu. Next. Coba. Next. Data referensi ijazah dengan foto waktu dia wisuda. Green artinya true, betul. Semua. Bukan saya berbicara. Kita berdasarkan data dari image processing atau computer vision dengan menggunakan program Python dan C++. Ya. Dan ini sangat presisi karena ArcFace 2018 ditemukan dan dipakai sekarang namanya face recognition. Saya rasa ini sudah membuktikan ini menarik kalau nanti ada untuk menjawab. Ini menarik kalau ada perimbangannya. Nanti bahwasanya ini next time kita akan coba ini. Kita bisa diskusikan begitu. Baik. Oke, terima kasih. Hidup Jokowi. Berarti dari saat ini, dari sini bisa kita pastikan bahwa seharusnya memang sudah tidak ada hal yang memang harus dipertanyakan kembali nih tentang ijazah Jokowi ini, betul? Ya. Nah, sebenarnya saat ini apa sih yang ingin dipertanyakan untuk ijazahnya ini seperti itu? Dan gini, Bung, dari kasus ini kan memang apa ya, timbulnya ini terus menerus itu karena rame. Jadi kayak ada aja isunya kemana. Jadi seakan-akan nggak selesai. Iya. Iya, Bung. Iya. Terus? Jadi menurut saya bagaimana cara dari kalian sebagai pakar hukum meyakinkan masyarakat secara lebih bahwa ini memang asli gitu loh, dan memang bisa dibanggakan. Ya kalau nanya ke sini beda sama nanya ke sini. Oke, baik. Seperti itu. Makasih. Baik. Ya. Silakan Bung Refli. Saya mau ngomong apa lagi? Ngomong kenapa walk out tadi. Jadi begini ya, menurut saya kita ini sudah lama sekali debat seperti ini yang membuat kita jadi orang bodoh semua, ya, involutif. Padahal masalahnya kan gampang sekali. Ya hadirkan yang asli, yang analognya, kasih ke 10, 20, 30 orang ahli, lalu kemudian kumpul kembali dan kemudian kita lihat bagaimana hasil mereka. Kan yang kita ributkan ini sesuatu yang tidak pernah mau ditampilkan ke publik, itu satu. Nah sekarang saya tanya kalian ya, kalian pengen melihat seseorang tuh cantik atau cakep, tapi cuma fotonya doang. Mana yang kalian lebih puas? Lihat fotonya atau lihat langsung orangnya? Langsung kan? Kadang-kadang foto itu bisa juga ada filternya dan lain sebagainya. Ya. Nah ini yang jadi masalah adalah tidak pernah mau diperlihatkan, itu satu ya. Yang kedua, ini adalah contesting pendapat, opinion. Karena contesting opinion itu karena itu harus diberikan kesempatan kedua belah pihak secara fair untuk membuktikan. Itulah sebabnya saya dalam kesempatan ini dalam tanda kutip memuji Polda Metro Jaya yang tidak menahan tersangka. Mereka itu bukan maling ayam, bukan koruptor, tetapi orang yang punya pendapat yang sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi. Mereka berpendapat setelah melakukan penelitian dan kemudian dibukukan dalam Jokowi White Paper, berkesimpulan bahwa ijazahnya itu 99,9% palsu. Kalau kita bicara mengenai angka, itu kan angka yang hampir absolut. Kenapa tidak 100%? Karena hanya milik Allah Subhanahu wa taala kan 100%. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang berani sekali mengatakan hal tersebut, pasti ada apa-apanya. Gak mungkin seorang Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian respon segila itu untuk menyatakan di ruang publik bahwa ijazah itu 99,9% adalah palsu. Ya. Dan basis dia untuk melakukan penelitian apa? Basisnya adalah ijazah yang selama ini beredar, yaitu yang Pak Jokowi pakai kacamata dan lain sebagainya, yang sudah terkonfirmasi dari KPU Nasional, KPU DKI, dan KPU Solo bahwa itulah ijazah yang digunakan untuk nominasi sebagai wali kota, gubernur, dan kemudian presiden. Karena masalahnya adalah ijazah itu bermasalah kalau dia digunakan di dalam suatu kegiatan khusus. Ketika ada kandidasi untuk pemilihan pejabat publik tersebut, maka dokumen itu open to public.
siapapun dapat menilainya, siapapun dapat menelitinya tanpa harus minta get permission dari orang yang bersangkutan. Karena dia sudah menjadi dokumen publik yang tidak lagi dikecualikan sebagai dokumen privat. Jadi siapapun bisa. Nah makanya ketika misalnya pemeriksaan saya lihat berkutar soal apakah iya seorang dokter Tifa memiliki kapasitas ilmiah untuk menguji, apakah iya Rismond memiliki kapasitas ilmiah menguji. Saya mengatakan under the constitutions, Undang-Undang Dasar 1945, jangankan melakukan penelitian, berpendapat pun kita dilindungi. Makanya saya ulangi, ya, itulah kalau kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, kita sudah letakkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE, bukan menurut KUHP. Kenapa begitu? Karena secara sadar the founding parents kita atau katakanlah yang mengubah konstitusi memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia dari DUHAM, dari ICCPR dan lain sebagainya, betul-betul ingin melindungi demokrasi, kedaulatan rakyat tersebut dengan memberikan hak-hak konstitusional. Salah satunya adalah hak untuk memberikan pendapat, menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak untuk mendapatkan informasi, menggali informasi, mengolah informasi, mendistribusikan informasi dan lain sebagainya. Selesai hak itu. Atau boleh nggak saya bertanya? Sebentar bro, sebentar. Hukum pidana itu perlu atau tidak? Sebentar bro, sebentar. Ya, itu aja pertanyaan saya. Nah, kalau di negara-negara yang demokrasinya matures, maju, apa yang kita lakukan ini kampungan, bodoh, kurang kerjaan. Masa hanya untuk menunjukkan sebuah dokumen yang sudah digunakan dalam fora publik, tiba-tiba kita bolak-balik kayak orang bodoh semua. Muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan semuanya, press conference, berani dia menghadapi. Sudahlah kaman, kalau Anda ya tidak berani menunjukkan ke publik dengan dalih macam-macam, pasti there must be something wrong kan? Itu sama saja dengan seorang suami ditanya sama istrinya, kemana ribut dia. Padahal pertanyaannya sederhana, tapi muter-muter ke sana kemari. Ditanya ijazah, kamu nggak percaya kalau ijazah saya asli dan lain sebagainya. Jadi kita lama sekali. Dan pendekatan kita adalah pendekatan untuk mengorbankan orang. Tadi dikatakan yang namanya hukum pidana itu kan ultimum remedium. Harusnya pendekatan terakhir. Bagaimana seorang 10 tahun berkuasa tiba-tiba melodramatik, sakit hati jiwanya, gak bisa ngapa-ngapain, sampai autoimun karena dituduh ijazahnya palsu. Kok melodramatik banget gitu loh kalau seandainya dikesankan bahwa selama ini terluka dan lain sebagainya. Saya dihina dan lain sebagainya, dikatain dikatain anjing dan lain sebagainya, biasa aja. Karena saya merasa apa yang salah dari saya? Oh, Anda ingin mempermasalahkan apa? Ya saya tunjukkan ijazah saya. Saya tunjukkan ijazah saya. Apa yang mau kan prinsipnya adalah kalau kita mau bicara tentang yang namanya good governance, clean government, transparansi, partisipasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan good governance secara keseluruhan, demokrasi, konstitusi dan lain sebagainya. Yang ini kan hal yang biasa saja dalam lintasan, apalagi sekarang era media sosial. Nah, kok jadi ribet bagi kita? Oke, ya. Nah, saya balik lagi. Karena mereka bukan maling, mereka bukan bromocora, mereka adalah para peneliti yang mau dikriminalisasi. Para peneliti yang mau dikriminalisasi? Iya. Anda garis bawah itu ya? Iya. Mereka para peneliti yang mau dikriminalisasi, maka menurut saya ada equal treatment ketika mereka tidak ditahan. Kenapa? Dengan demikian mereka paling tidak, walaupun kadang-kadang perspektifnya tidak balance gitu ya, paling tidak mereka punya kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika memang harus menghadapi dakwaan itu. Tapi mereka sekarang sedang cooling down dulu. Iya, cooling down, tapi mereka tetap menyiapkan materi. Bahan. Tapi di media mereka menahan diri.
Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Sekarang ada di CNN. Bro, sebentar bro. Nah, karena itu menurut saya itu equal jadinya. Saya berharap bahwa saya setuju dengan Sugeng Santoso tadi. Jangan ditahan sampai kemudian prosesnya berakhir. Tapi alangkah lebih baik lagi kan. Ini kan kalau pendekatan pidana, ini kan Anda kok pengennya menghukum orang semua sih? Emang nggak bisa yang namanya restoratif justice. Memang tidak bisa sebuah kasus pidana itu sebenarnya nothing no case. Tapi kalau Anda, untuk resto harus permintaan tersangka tuh. Sebentar dulu, ini kan saya bicara tentang umum kan, ya kan, bicara tentang konsep umum gitu. Nah, apa nggak bisa kita sebagai bangsa kemudian kita menyelesaikan? Cuma menyelesaikan itu di atas kebenaran, bukan di atas kompromi. Nah, kebenaran itu adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Kan itu harus dijawab dulu. Jadi misalnya begini, kalau kita pakai mekanisme hukumnya, kan sudah jelas tuh. Harusnya Pak Mahfud ngomong, Pak Jimli ngomong, Susnodo Aji ngomong. Tidak bisa ditersangkakan dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik sebelum ijazahnya dibuktikan. Kalau seandainya Anda mau bicara tentang proses pidana. Dibuktikan di pengadilan? Iya, karena Anda kan imbangannya proses pidana. Kecuali kalau Anda cuma omong-omong doang. Kalau omong-omong ngapain kita pakai proses pengadilan. Tapi karena Anda ingin mempidanakan seseorang, maka harus ada pembuktian bahwa ijazah itu asli atau palsu based on putusan pengadilan. Makanya Pak Jimli termasuk orang yang mendorong. Kalau kita membuktikan ijazah dengan cara mendudukkan Roy Suryo sebagai pesakitan, Dr. Tipa sebagai pesakitan, atau dibalik Jokowi sebagai pesakitan, maka yang terjadi adalah kita menyasar manusianya dulu sebelum membuktikan barangnya asli atau palsu. Sekarang, kenapa kita nggak selesaikan ini? Kalau memang benar-benar jantan dalam tanda kutip, ya kan? Ada fora yang bisa menyelesaikan ini. Sayangnya, unfortunately, semua pengadilan menghindar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Sleman menghindar, mengatakan kami tak berwenang. Bukan berarti tidak terbukti. Bukan itu skor-skoran. Dia melakukan yang namanya menahan diri, tidak mau melakukan sebuah ekspansi di dalam kewenangannya. Nah, lalu Pak Jimli bilang, kenapa nggak dibalikan Petun? Nanti Petun ngomong, lewat bro 90 hari. Sama, dia menahan diri juga. Karena itu harus ada breakthrough harusnya. Tetapi breakthrough itu harus tidak mendudukan orang sebagai pesakitan. Sehingga secara objektif dia sama-sama bisa membuktikan. Kalau satu pesakitan, satu tidak, maka itu tidak adil, sudah unequal treatment. Jadi menurut Anda kasus ini seharusnya tidak bisa dilanjutkan? Iya. Karena belum ada pembuktian pengadilan apakah ijazah itu asli atau tidak? Iya, that's right. Karena kita bicara tentang imbangannya pengadilan. Kalau imbangannya pengadilan, maka ada pengadilan sebelumnya. Saya mau tanya. Ini saya mau kecuali sebentar. Kecuali omong-omong doang, berdebat 5 hari 5 malam, wah dan lain sebagainya. Tapi barang itu nggak ditunjukkan. Ini saya mau tanya. Mana sih ijazah aslinya? Saya mau tanya. Coba saya lihat mana ijazah aslinya. Mau nanya silakan. Silakan. Forum pengadilan mana yang bisa dan berwenang membuktikan untuk menyatakan, bukan membuktikan dulu, menyatakan asli atau tidak? Menyatakan dalam putusannya, ya sebelum forum pidana sebelum forum pidana nih, forum apa? Kan tadi Bang Refli mengutip ya. Sudah saya jawab. Bahwa, tunggu dulu, kekuasaan negara kan dijalankan menurut undang-undang. Nah, undang itu kan kemudian ada tentang dalam sistem hukum kita, sistem hukum peradilan pidana kita. Tolong dijawab. Ya, saya dalam jawab kan? forum apa ya? Oke. Jadi ya, kalau kita bicara mengenai sifat pengadilan itu ya, ada yang kemudian dia judicial activism. Judicial activism itu adalah berusaha mencari terobosan-terobosan dari aturan-aturan formal. Itu kan MK dan sebentar dulu. MK dan MA ya. Iya, activism. Itu prinsip umum bro. Judicial activism atau judicial restraint. Nah, inti dari pengadilan itu adalah dua. Memberikan kepastian, keadilan di satu sisi. Dan di sisi lain adalah dia harus menjadi problem solver. Jadi nggak bisa dia kemudian ada kasus yang menggantung tapi tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan manapun. Kalau terlalu teoritik ya. Terlalu dulu bro. Saya menyelesaikannya secara teoritik. Pak Mahfud waktu 2008 membongkar maklar kasus waktu itu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa?
judicial activism. Iya. Pak Mahfud waktu 2008 MK membongkar maklar kasus waktu itu. Di MK waktu itu yang rekaman cicaklan buaya itu dibuka, itu nggak ada relevansinya sesungguhnya. Tapi karena untuk mencari penyelesaian, dia lakukan itu sebagai judicial activism. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Pengadilan Negeri Solo itu kemarin berani untuk maju sedikit saja, sebenarnya tidak terlalu judicial activism, dia kemudian sampai pada tahap pembuktian, dan dia tidak mengatakan kami tak berwenang, ngapain dia melakukan suruh negosiasi dan lain sebagainya, tiba-tiba ujungnya mengatakan kami tak berwenang, bilang aja dari awal mestinya, ya kan? Kenapa? Karena tadi balik tidak bisa hukum pidana saja, kita melihat konstruk sosial politik yang ada. Emang ada hakim yang berani otak-atik itu saat ini? Kan itu bro. Jadi kalau kita bicara dan pidana nggak selesai kita, karena nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah secara komprehensif. Karena Anda seperti gajah, orang buta lihat gajah, wah ini gajah ini ketelinganya ternyata segini dan lain sebagainya. Padahal kita tahu dimensi dari kasus ini adalah dimensi sosial politik dan lain sebagainya yang jauh lebih menonjol ketimbang masalah hukumnya sendiri yang pada pembuktiannya gampang sekali. Tapi kita bicara mengenai suatu bangunan struktur kekuasaan yang akan hancur kalau ini kemudian terbukti. Ada pertanyaan lagi, silakan.